Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko kali ini ingin menyajikan eh, materi yang ada di buku Dasar-dasar Investasi edisi 9 karangan Body and Kane. Yang akan saya bahas pertama adalah bab 1. Materinya adalah investasi, latar belakang dan permasalahannya. Kita mulai dengan mendefinisikan aset real dan aset keuangan. Jadi sebetulnya sifat dasar investasi adalah kita mengurangi konsumsi hari ini atas pendapatan yang kita peroleh saat ini untuk konsumsi yang lebih besar di masa yang akan datang. Misalnya ada pasangan suami istri baru, keduanya bekerja, kemudian mereka pendapatannya misalnya katakanlah berdua 20 juta, dan mereka konsumsinya hanya sekitar 10 juta. 10 jutanya yang lain itu tidak dikonsumsi, tapi kemudian ditabung dan diinvestasikan. Karena pasangan tersebut berpikir akan memiliki konsumsi yang lebih besar di masa depan. Dalam bentuk apa? Nanti mereka akan memiliki anak, kemudian akan menyekolahkan anaknya, membutuhkan banyak biaya. Jadi mereka saat awal-awal menikah itu sedang belum punya anak mengurangi jumlah konsumsinya karena akan berharap akan memiliki jumlah konsumsi yang lebih besar di masa depan. Kemudian aset yang dimiliki oleh perusahaan atau juga oleh pribadi atau seseorang itu dapat kita bagi menjadi dua. Pertama adalah aset real dan aset keuangan. Aset real adalah aset-aset yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa kalau di perusahaan. Apa contohnya? Properti, pabrik, mesin, juga modal manusia dan lain-lain. Nah, kalau kita secara pribadi mungkin aset real yang kita miliki, misalnya seseorang memiliki aset real berupa kontrakan. Nah, rumahnya yang dikontrakan tersebut adalah aset real karena menghasilkan pendapatan bagi orang tersebut. Adapun aset keuangan adalah klaim atas aset real atau klaim atas penghasilan aset real. Contohnya adalah saham dan obligasi. Contoh misalnya seseorang memiliki obligasi retail Indonesia. Jadi dia membeli ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, sebagai pemegang ORI, seseorang tersebut memiliki klaim atas aset real berupa bunga yang dibayarkan secara periodik tiap bulan dari pemerintah. Nah, itu adalah aset keuangan. Jadi mudahnya aset real kita bisa lihat, kita bisa jadi kayak berwujud, sedangkan aset yang keuangan ini hanya berupa selembar kertas atau malah mungkin hanya berupa sebuah data yang ada di dalam database. Yang berikutnya, seluruh aset keuangan yang dimiliki perusahaan ataupun individu ataupun oleh pemerintah itu akan dihapuskan atau juga akan memunculkan liabilitas keuangan dari penerbit klaim. Jadi misalnya tadi ada seseorang, dia memiliki aset keuangan berupa obligasi retail Indonesia. Nah, orang tersebut memiliki ORI dan ORI itu adalah liabilitas dari pemerintah Indonesia yang menerbitkan ORI. Jadi setiap aset keuangan itu pasti akan juga selalu memunculkan liabilitas keuangan yang sama. Jadi ketika seluruh aset diagregatkan atau dikumpulkan, maka yang tersisa hanya aset real. Jadi kekayaan ekonomi neto sebuah negara itu adalah penjumlahan dari seluruh aset real yang ada. Berikut ini adalah kelompok utama dari aset keuangan atau juga sering disebut dengan efek. Yang pertama adalah efek pendapatan tetap. Ini adalah efek berbentuk utang.
Kenapa disebut dengan pendapatan tetap? Karena menjanjikan sejumlah pembayaran tertentu. Nah, ini jika penerbit efek utang ini tidak mengalami gagal bayar, dapat terus membayarkan eh, pendapatan bagi yang memiliki efek utang ini, maka bagi pemilik efek utang ini, dia seperti layaknya efek pendapatan tetap. Pendapatannya sudah bisa dipastikan di awal. Contohnya instrumen pasar uang. Pasar uang adalah tempat memperdagangkan atau memperjualbelikan efek-efek yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya sertifikat deposito atau certificate of deposit, treasury bills yang di Amerika Serikat, commercial papers, dan lain-lain. Efek pendapatan tetap berikutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang, surat utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, obligasi ini memberikan eh, pembayaran berupa kupon bunga secara periodik kepada pemiliknya, dan saat jatuh tempo nanti penerbit obligasi akan membayarkan kembali nilai pokok dari obligasi. Yang berikutnya adalah saham preferen. Saham preferen di sini dimasukkan karena saham preferen juga menawarkan pendapatan yang sifatnya tetap kepada yang memilikinya setiap tahunnya. Kemudian efek aset keuangan yang berikutnya adalah saham biasa atau ekuitas. Jadi saham biasa ini merupakan kepemilikan, bukti kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Dan orang membeli saham biasa karena berharap akan mendapatkan dividen dari perusahaan yang menerbitkan sahamnya, dan nanti ketika dijual, harga jualnya lebih tinggi daripada saat dia membeli saham tersebut, atau kita kenal dengan istilah capital gain. Namun demikian, berbeda dengan efek pendapatan tetap, saham biasa ini tidak dapat dipastikan pendapatannya. Jadi kalau kita memiliki saham, kita tidak bisa memastikan bahwa setiap tahun kita akan mendapatkan dividen dari perusahaan yang menerbitkan saham. Kalaupun kita mendapatkan dividen setiap tahun, nilai yang kita dapatkan juga, jumlah yang kita dapatkan juga tidak sama setiap tahunnya biasanya. Dan kemudian saham biasa ini merupakan arus kas residual. Maksudnya adalah saat perusahaan mengalami likuidasi atau kebangkrutan, maka aset-aset perusahaan tersebut dijual dan hasil penjualannya kemudian digunakan untuk membayar. Yang pertama adalah utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Setelah utang, kemudian saham preferen, baru kemudian pemegang saham biasa jika masih ada kelebihan dari hasil penjualan aset. Oleh karena itu tidak ada jaminan pemegang saham biasa akan memperoleh kembali investasinya dalam hal ketika perusahaan yang dimiliki sahamnya mengalami kebangkrutan. Kelompok yang ketiga adalah efek-efek derivatif. Ini adalah kontrak-kontrak yang nilainya diturunkan dari aset lainnya. Contohnya adalah opsi saham atau option, forward, dan futures. Di bab-bab berikutnya nanti akan dibahas secara lebih mendalam terkait dengan kelompok utama aset keuangan ini. Sekarang kita masuk ke pasar keuangan dan perekonomian, peranan informasi dari pasar keuangan. Yang pertama, apakah harga pasar dari efek-efek yang diperdagangkan tersebut sama dengan perkiraan nilai wajarnya? Jadi gampangnya nilai wajar dari sebuah efek adalah arus kas di masa depan yang diharapkan dari sebuah efek yang kemudian didiskontokan atau discounted. Nah, apakah harga pasar yang seharusnya berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar itu sama dengan nilai wajar dari efek yang beredar tersebut? Kemudian, dapatkah kita bergantung pada pasar untuk mengalokasikan modal pada penggunaan yang terbaik? Eh, Perusahaan ketika mencoba mencari pendanaan untuk mendanai proyek-proyeknya, itu bisa dengan cara pertama meminjam ke bank, atau yang kedua dia menghimpun dana melalui pasar modal misalnya. Entah menerbitkan surat utang atau obligasi, atau menerbitkan saham biasa.
Nah, apakah ada bentuk-bentuk yang lain? Sekarang kita juga mengenal apa yang disebut dengan istilah fintech atau peer to peer lending. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu mekanisme alternatif untuk penghimpunan dana bagi perusahaan. Yang berikutnya terkait dengan mengkonsumsi. Kita bekerja atau berusaha akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang kita peroleh tersebut akan sebagian kita konsumsi barang dan jasa. Nah, konsumsinya itu kita ratakan dari waktu ke waktu, dari mulai muda saat nanti tua. Jadi ketika masih muda, itu biasanya pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada konsumsinya. Jadi ketika sudah terpenuhi segala kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, dan papan, maka kemudian kelebihan pendapatannya tersebut seyogianya diinvestasikan. Perbedaan utama antara menabung dan berinvestasi adalah kalau kita menabung, kita hanya menunda konsumsi sekarang untuk memperoleh konsumsi di masa depan. Sedangkan kalau kita berinvestasi, dari pendapatan yang kita peroleh, kemudian kita konsumsikan, sisanya itu kita investasikan, dan kita berharap mendapatkan tambahan pendapatan dari investasi tersebut. Jadi dengan investasi berharap ada tambahan pendapatan dari investasi tersebut, tidak hanya sekedar menunda konsumsi sekarang untuk memperbesar konsumsi di masa depan. Contohnya kalau kita punya gaji sebulan 15 juta, kemudian let's say 10 jutanya kita taruh di deposito, maka kita berharap nanti akan dapat bagi hasil ataupun bunga deposito dari investasi tersebut. Nah, ini yang paling penting. Jadi, ketika semua kebutuhan dasar telah terpenuhi dan masih ada sisa pendapatan, maka lebih baik sisa pendapatan tersebut diinvestasikan. Bisa investasi ke sektor real juga sebetulnya. Beli tanah, kemudian bangun kontrakan atau kos-kosan, atau buka usaha, atau diinvestasikan dalam bentuk membeli aset keuangan tadi yang berupa klaim atas aset real atau klaim atas pendapatan dalam aset real. Dalam berinvestasi tentu saja ada risiko. Jadi risiko mudahnya apa yang sebenarnya kita peroleh atau aktual kita peroleh itu berbeda dengan apa yang kita harapkan saat pertama kali kita melakukan investasi. Misalnya seseorang berinvestasi, dia membeli ORI, obligasi retail Indonesia, dan ORI tersebut dijanjikan oleh pemerintah akan memberikan bunga katakanlah misalnya 8% setahun. Jadi ketika dia beli ORI, orang tersebut memiliki ekspektasi atau harapan akan memperoleh bunga 8% dari nilai investasinya di ORI. Kalau 100 juta ya berarti dia akan dapat 8 juta selama setahun. Nah, ketika dia beli ORI pertama kali, dia punya ekspektasi akan mendapatkan return 8% atau imbal hasil 8%. Nanti setelah 1 tahun lewat, dia dapat 8 juta atau juga 8%. Nah, berarti itu resikonya nol antara yang diperoleh dengan yang diharapkan itu sama. Demikian, tidak semua investasi seperti itu. Ada kalanya justru investasi justru memiliki risiko yang tinggi. Kita bisa, tapi harus diingat juga risiko yang tinggi juga bisa berarti akan juga bisa memperoleh return yang tinggi. Nah, di sini investor harus dapat memilih tingkat risiko yang diinginkan. Apakah dia ingin membeli obligasi yang risikonya lebih rendah dibandingkan dengan saham perusahaan? Kenapa lebih rendah? Kalau kita membeli obligasi, itu berarti kita membeli efek tetap tadi. Yang jika perusahaan penerbitnya tidak mengalami gagal bayar, kita secara periodik, bisa per bulan, bisa per 6 bulan, per tahun, akan memperoleh bunga dari obligasi, dan nanti ketika obligasi jatuh tempo, kita akan dibayar sebesar nilai pokok obligasi yang kita beli. Atau kita membeli saham perusahaan yang tidak dapat dipastikan apakah kita akan mendapatkan dividen secara rutin setiap tahun. Kemudian kalaupun kita mendapatkan dividen rutin setiap tahun, berapa jumlah yang akan kita dapatkan. Dan nanti kalau kita lagi butuh uang dan kita menjual sahamnya, apakah ada jaminan saham yang kita jual itu dapat harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga kita beli kemarin. Nah, oleh karena itu, obligasi memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan saham. Dan ada trade-off
Semakin tinggi resiko yang ingin kita tanggung, maka juga semakin besar tingkat imbal hasil yang mungkin kita akan peroleh. Nah, kemudian apakah membeli sertifikat deposito bank atau obligasi perusahaan? Obligasi perusahaan adalah surat utang jangka panjang. Jadi misalnya beli obligasi baru akan dibayar 3 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi terhadap perusahaan tersebut 3 tahun yang akan datang. Apakah perusahaannya semakin bagus kondisi keuangannya atau justru semakin terpuruk yang membuat tinggi resiko untuk bisa dibayarkan kembali nilai pokok obligasinya. Sedangkan sertifikat deposito bank itu biasanya jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Semakin pendek jatuh tempo, maka besar kemungkinan, semakin semakin pendek jatuh tempo, maka semakin kecil resiko tidak terbayarkan. Nah, pilihan risiko tadi akan berpengaruh terhadap imbal hasil. Jadi kalau seorang investor tidak ingin menanggung resiko yang tinggi, maka investasinya mungkin aman, namun imbal hasilnya pun juga tidak tinggi. Jadi kalau dia ingin risiko yang lebih tinggi, maka dia bisa mendapatkan imbal hasil yang tinggi atau malah juga justru malah kehilangan seluruh investasinya. Jadi ini kembali lagi ke preferensi si investor. Suka yang resiko rendah, berarti imbal hasil juga tidak akan tinggi. Suka yang beresiko tinggi, bisa imbal hasilnya tinggi atau juga bisa ruginya sangat besar nantinya. Yang berikutnya adalah biasanya di perusahaan yang besar terjadi pemisahan antara pemilik atau prinsipal dengan pihak manajemen atau agent. Pemilik adalah yang memiliki perusahaan. Pemilik kemudian akan mempekerjakan manajemen, agent untuk menjalankan kegiatan operasi seperti kepentingan pemilik. Namun demikian terkadang ada konflik kepentingan antara kepentingan pemilik dengan kepentingan manajemen sebagai yang menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Nah, untuk agar kepentingan si manajemen itu selalu selaras dengan kepentingan pemilik, maka dibuat berbagai faktor mitigasi. Misalnya ada kompensasi berbasis kinerja. Manajemen akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar kalau berhasil mencapai target-target tertentu yang ditentukan oleh pemilik perusahaan. Kemudian juga dibentuk dewan komisaris yang pekerjaannya adalah mewakili pemilik untuk mensupervisi atau mengawasi kinerja dari direksi. Kemudian juga ada ancaman pengembalian atau take over, pengambil alihan atau take over. Nah, berarti si manajemen kalau kinerjanya buruk, maka perusahaan yang dia kelola itu akan menjadi target untuk pengambil alihan dari perusahaan yang lain. Tentu saja itu akan membahayakan untuk pekerjaan si manajemen. Yang berikutnya terkait dengan tata kelola dan etika perusahaan, dunia usaha dan pasar keuangan membutuhkan kepercayaan untuk beroperasi secara efisien. Kalau tanpa ada kepercayaan dibutuhkan hukum dan aturan tambahan, dan hukum aturan tambahan tersebut sangatlah mahal. Nah, kemudian kalau kegagalan tata kelola atau corporate governance dan etika memberikan kerugian yang luar biasa besar dalam perekonomian. Ini bisa menggerus dukungan dan kepercayaan publik atas perusahaan-perusahaan publik. Seperti yang pernah terjadi di krisis moneter di Asia dan Indonesia 98, kemudian juga yang skandal-skandal keuangan yang terjadi di luar negeri seperti Enron, WorldCom dan sebagainya itu bisa menghilangkan kepercayaan publik atas perusahaan-perusahaan publik tersebut, dan pada akhirnya nanti ketika perusahaan publik tersebut ingin menghimpun dana dari masyarakat, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, tata kelola yang baik dan juga menjunjung tinggi etika dalam kegiatan bisnis merupakan hal yang penting dalam hal memperoleh kepercayaan dari publik. Berikutnya kita masuk ke proses investasi. Ada 2 langkah yang harus dilakukan dalam proses investasi. Yang pertama adalah alokasi aset, yang berikutnya adalah pemilihan dan analisis efek. Yang pertama kita masuk alokasi aset. Nah, ini kita harus memutuskan dari dana investasi yang kita miliki, itu berapa yang kita alokasikan ke saham, obligasi, aset-aset lainnya maupun efek pasar uang. Nah, alokasi aset ini
akan menentukan imbal hasil ataupun return dari portofolio yang kita miliki. Jadi portofolio itu adalah kumpulan dari eh, aset-aset yang menjadi investasi kita. Nah, kalau alokasi aset kita lebih banyak ke efek pendapatan tetap dibandingkan dengan saham misalnya, maka tentu saja imbal hasilnya tidak tinggi. Karena efek pendapatan tetap risikonya rendah, imbal hasilnya pun juga rendah dibandingkan dengan saham. Nah, ini ada contoh misalnya eh, ada alokasi untuk saham 60%, obligasi 30%, aset-aset lainnya 6%, dan efek pasar uang 4%. Jadi lebih banyak menempatkan di saham 60% yang bisa memberikan imbal hasil yang tinggi. Dan obligasi 30%. Jadi alokasi seperti ini kita anggap sebagai alokasi yang eh, menyukai risiko. Sedangkan yang tidak menyukai risiko itu biasanya alokasi yang terbesar adalah di efek pendapatan tetap. Nah, ini kembali lagi ke preferensi resiko dari si investor yang kadangkala ada kaitannya dengan usia. Semakin bertambah usia, mendekati pensiun misalnya, maka semakin tidak menyukai resiko. Nah, setelah kita alokasikan asetnya, uang dana investasi kita kemana saja, maka kemudian dari setiap kelompok aset tersebut kita akan memilih dan menganalisis efek-efek apa yang harus kita beli. Jadi contoh ini misalnya dia mengalokasikan 60% saham. Kalau dia punya dana investasi 10 miliar, berarti dia 6 miliarnya akan diinvestasikan ke saham. Nah, 6 miliar ini dia akan melakukan pemilihan dan menganalisis saham-saham mana saja yang akan dibeli. Apakah yang dibeli saham-saham blue chip, saham-saham unggulan, atau saham-saham papan pengembangan, kemudian industri apa, itu tergantung dari analisisnya. Jadi kesimpulannya ada dua proses investasi. Pertama, kita mengalokasikan dana investasi ke aset. Yang kedua, kita memilih dan menganalisis efek-efek yang ada dalam aset tersebut. Jadi dalam berinvestasi itu ada trade-off antara risiko dan imbal hasil. Kalau kita menginginkan risiko yang rendah, maka imbal hasil yang akan kita peroleh pun juga akan rendah. Sebaliknya, kalau kita menginginkan imbal hasil yang tinggi, maka kita harus siap menanggung risiko yang tinggi. Ini contoh dari yang ada di Amerika, misalnya kayak saham, itu imbal hasilnya rata-rata tahunan adalah sekitar 12%. Tapi pernah mencapai minus 46% Great Depression tahun 1931 di Amerika, dan maksimumnya tahun 1933 55%. Tapi secara rata-rata saham memberikan imbal hasil 12%. Kemudian ternyata berdasarkan kinerja saham di Amerika, portofolio saham, jadi portofolio saham adalah investasi di lebih dari satu saham, itu mengalami kerugian rata-rata 1 tahun dari periode 4 tahun. Nah, obligasi ini resiko yang rendah juga tercermin dari tingkat imbal hasilnya. Rata-rata di Amerika di bawah 6%. Jadi hampir setengah dari imbal hasil untuk saham. Nah, kemudian faktanya juga tidak pernah kehilangan nilai lebih dari 13% dalam setahun. Nah, ini dari sini kita bisa lihat ada trade-off, higher risk, higher return, low risk, low return. Nah, jadi kalau kita tidak begitu menyukai resiko, maka kita pun harus puas dengan imbal hasil yang tidak tinggi. Yang berikutnya, bagaimana kita mengukur risiko? Nah, ini akan dipelajari di bab selanjutnya tentang risk and return. Kemudian bagaimana diversifikasi mempengaruhi resiko juga akan dibahas terkait dengan bab khusus yang membahas tentang portofolio. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana resiko dalam keuangan itu diukur, dan kemudian apakah diversifikasi, yaitu memiliki lebih dari satu efek, itu memiliki manfaat atau tidak dalam hal pengurangan resiko. Nah, itu nanti akan dibahas di bab-bab berikutnya. Kemudian juga dalam investasi adalah hipotesis tentang pasar efisien,
yang menyatakan bahwa efek-efek yang ada di pasar itu tidak ada yang harganya terlalu mahal atau terlalu murah, terlalu tinggi atau terlalu rendah secara rata-rata. Jadi harga di pasar sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, kemudian dengan pasar efisien, harga-harga efek seharusnya mencerminkan seluruh informasi yang tersedia untuk para investor. Jadi ketika ada informasi baru diterima investor, maka secara otomatis harga efek pun mengikuti dari informasi tersebut. Nah, kemudian kalau benar pasar efisien, jadi tidak harga-harga semua sudah tepat pada nilai wajarnya dan harga sudah mencerminkan seluruh informasi yang tersedia di investor, maka gaya manajemen apa yang harusnya diterapkan untuk menghadapi pasar efisien tersebut. Jadi mudahnya pengelolaan atas investasi itu dapat dibagi dua menjadi pengelolaan aktif dan pengelolaan pasif. Active management dan passive management. Yang menerapkan pengelolaan aktif, maka dia tidak meyakini bahwa pasar itu efisien. Jadi investor akan terus mencari saham-saham yang harganya lebih rendah daripada nilai wajarnya atau under value. Dan juga melakukan market timing. Jadi kapan harus keluar dari pasar obligasi dan masuk ke pasar saham atau sebaliknya untuk memperoleh return dari momentum yang ada. Sedangkan yang meyakini bahwa pasar memang efisien akan memilih gaya pengelolaan yang pasif atau passive management. Tidak ada upaya untuk menemukan efek-efek yang harganya murah atau under value tadi, dan juga tidak melakukan market timing. Kemudian juga memiliki portofolio yang terdiversifikasi. Portofolio berisikan dari aset real dan aset keuangan, kemudian di aset keuangannya pun juga terdiri dari berbagai efek. Ada efek pendapatan tetap, ada saham, ada derivatif. Dan kemudian membuat indexing. Indexing ini nanti yang akan dipelajari di pengelolaan investasi. Kemudian kita masuk siapa saja pelaku pasar di pasar keuangan. Jadi yang pertama pelakunya adalah perusahaan. Nah, perusahaan ini adalah para peminjam atau dia defisit unit yang selalu membutuhkan dana untuk melaksanakan kegiatan proyek yang ada di dalam perusahaan. Oleh karena itu mereka ke pasar keuangan dalam upaya untuk menghimpun dana. Yang pelaku berikutnya adalah rumah tangga. Nah, rumah tangga ini adalah para penabung neto atau surplus unit yang memiliki pendapatan di atas konsumsi dasarnya, konsumsi rata-ratanya, dan memerlukan selisih pendapatan yang dikurangi dengan konsumsi tersebut akan diinvestasikan. Kemudian juga pemerintah adalah para pelaku pasar yang aktif. Pemerintah di sini bisa jadi peminjam sekaligus penabung. Dia bisa minjam dana untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan juga bisa berinvestasi. Nah, kemudian yang menghubungkan antara peminjam dengan penabung ini adalah namanya lembaga intermediasi atau financial intermediary. Nah, ini bisa contohnya bank, perusahaan investasi, asuransi, dana pensiun, dan hedge fund. Jadi, fungsi dari lembaga intermediasi keuangan adalah menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Mereka dapat dipertemukan dengan cara yang lebih efisien daripada para peminjam dan para penabung ini harus mencari satu sama lain. Kemudian ada yang disebut dengan bankir investasi atau investment banker. Ini adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam bertransaksi di pasar primer. Pasar primer adalah pasar tempat pertama kali efek diterbitkan ke publik. Nah, di sini bankir investasi akan melakukan underwriting atau menjamin atas penerbitan emisi efek baru. Nah, kita kenal di saham misalnya IPO, Initial Public Offering. Nah, ini yang melakukan penjaminan emisi adalah underwriter. Nah, pasar sekunder itu setelah efek tadi diterbitkan pasar primer, kemudian beberapa waktu kemudian akan diterbitkan ke pasar sekunder. Diperdagangkan di pasar sekunder atau pasar modal di kita. Nah, kalau di pasar primer tadi, yang bertransaksi adalah antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor.
Sedangkan di pasar sekunder itu yang berinvestasi adalah antara investor dengan investor. Berikutnya adalah pelaku pasarnya adalah modal ventura. Ini adalah perusahaan yang mengkhususkan diri berinvestasi pada perusahaan-perusahaan baru yang prospektif. Atau sekarang kita kenal dengan istilah perusahaan startup misalnya. Jadi bank itu tidak mau mendanai perusahaan-perusahaan baru karena masih ada resiko pada model bisnisnya belum proven, belum terbukti. Nah, ini biasanya modal ventura yang akan masuk, yang akan berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, modal ventura tidak selamanya ada di perusahaan tersebut, nanti dia akan juga melakukan exit strategi, akan keluar dari perusahaan baru tersebut, biasanya melalui mekanisme perusahaan yang baru tadi nanti akan melakukan initial public offering atau penawaran umum saham ke publik. Nah, modal ventura akan menjual saham yang dimiliki di perusahaan startup tersebut dan memperoleh keuntungan. Atau ada lagi namanya private equity, ini berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa saham. Jadi di perusahaan, bukan perusahaan terbuka, tapi di perusahaan tertutup. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan materi bab 1 di buku Dasar-dasar Investasi edisi 9 karangan Body and Kane. Selanjutnya jika ingin mengerjakan soal secara mandiri dan memperoleh pembahasan secara lengkap, dapat menghubungi ke e-learning.penerbitsalemba.com dan cari e-learning manajemen investasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.